di Copy Paste. Jangan lupa di-share. Copy Paste hari ini bakal ditemenin sama Valia dan Pelangi tentunya. Dan kita nanti akan mengundang salah satu guest star yang keren banget dan juga menginspirasi. Tapi nanti ya Valia ya. Nanti dulu. Kita kasih tahu dulu kalau Copy Paste merupakan program kolaborasi antara Radio Pesona FM dan Web TV Wonosobo. Jadi teman-teman bisa tonton di Web TV dan juga didengarkan di Radio Pesona FM. Iya betul banget. Kalau di Web TV bisa disaksikan di hari Senin pukul 3 sore. Kalau di Radio Pesona? Di Radio Pesona bisa didengarkan setiap hari Minggu jam setengah 7 malam di 92,1 FM tentunya. Keren ya, bisa didengarkan lewat audio, bisa juga disaksikan secara audiovisual. Betul sekali. Kalau gitu langsung aja yuk kita manggil bintang tamunya nih. Aku nggak sabar menginspirasi apa sih tamu hari ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Kak Vera. Mana nih? Dari mana? Wonosobonya asli Wonosobo atau asli mana Kak? Ya, saya asli Wonosobo, tepatnya di Kertep, tapi saya sekarang domisilinya di Kalibeber. Oke. Berarti Kak memang Vera, ya. asli tulen dari Wonosobo gitu ya? Wonosobo asli, tapi Wonosobo. keren banget loh. Ini mungkin Kak Vera bisa perkenalkan diri. Kalau tadi udah alamatnya, mungkin bisa kenalan aktivitasnya sebagai apa sekarang? Ya, jadi dari saya lulus, saya udah kecimpung di dunia pendidikan. Saya ngajar bahasa Inggris, baik di sekolah, di kampus, juga saya buka private course. Jadi itu kesibukan saya. Sampai terakhir saya juga masih aktif ngajar untuk private course di rumah, secara langsung maupun online. Oke. Oh, ada kelas online-nya juga ada ya? kelas online-nya juga ya. Berarti ini Oke. pengajar apa sih Kak? Kakak itu mengajarkan mata kuliah atau mata pelajaran apa aja mungkin bisa di-spill? Jadi saya biasa ngajar bahasa Inggris sesuai background pendidikan saya. Dari saya lulus sampai kemarin saya pergi ke sana. Oh, kesananya kemana nih ya? Nanti kita ulik kita ya. tahan dulu ya. Jadi sejauh ini baru ngajar bahasa Inggris aja sama materi dasar untuk mungkin anak SD atau apa gitu. Private course nanti Kak Vera khusus bikin private course untuk teman-teman Web TV dan juga Radio Pesona. Bisa nggak? Tentu saja. Tentu aja ya. Oke. Oke, jadi yang hebatnya dari Kak Vera ini merupakan salah satu penerima scholarship ya dari Aminef Fulbright. Betul Kak Vera? Wow. Apa itu Kak Vera? Aminef Fulbright itu sendiri apa? Jadi Fulbright itu adalah kayak sebuah beasiswa atau kayak lembaga di Amerika dan dia affiliate sama Aminef. Aminef itu adalah founder kayak yayasan di Indonesia yang mengatur dan mengelola program dari Fulbright. Jadi ada kerjasama dengan Amerika. Programnya banyak, ada yang beasiswa degree dari S2 sampai S3, ada juga program-program yang non-degree atau kita sebutnya fellowship untuk program-program yang misalnya kayak 4 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan gitu. Oke. Kalau fellowship sama velocity kira-kira bedanya apa? Kalau velocity gini ya, joget ya. Enggak ya. Oke, terus awalnya bisa ikutan Aminef dan Fulbright itu diseleksi atau daftar sendiri atau gimana? Ya, jadi awal banget dapat info tuh di website tentu saja. Karena ceritanya saya baru lulus dan habis riset S2, jadi kayak pingin break dulu, refreshing, tapi kayak yang dapat manfaat dan pengalaman. Oke, jalan-jalan tipis tapi didanai gitu ya? Ya, betul. Jadi saya coba kayak browsing sendiri di website dan kira-kira program yang sesuai dengan tujuan saya tuh apa, dan saya tuh qualified gitu untuk ikut, dan saya coba daftar. Alhamdulillah seleksi demi seleksi kita lolos dan berangkat. Oke, gitu. keren banget. Ini tahun berapa itu Kak? Iya, tepatnya 2024 saya berangkat ke 2024. Amerika. 2024 sampai 2025. Berarti baru aja pulang. Betul, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, bulan keren yang banget. lalu, keren banget. Alhamdulillah kembali lagi ya. Ya. Ini yang bikin aku minder berarti bahasa Inggrisnya keren banget. Pasti, kayaknya TOEFL-nya berapa Kak? Terakhir kalau boleh bilang ya,
590 itu yang bagus. Wow, 590 buat kita udah bagus, Kak. Itu mungkin untuk pengajar bahasa Inggris harusnya lebih ya, tapi saya cuma saat itu lagi nggak tahu dapat segitu. Alhamdulillah. Oke. Nah, tapi BTW di Amerika ini ngajar di mana nih, Kak? Ya, jadi program ini itu tidak hanya untuk satu orang dari Indonesia, yaitu untuk 10 orang di tahun kemarin, dan kita dibagi ke beberapa university. Jadi tergantung kayak profile kita, pengalaman kita, dan kita dapat offers atau tawaran dari beberapa universitas. Nah, di case saya dapat 6 tawaran dan saya masuk ke Yale University. Yale University, oke. 6 tawaran itu berarti 6 pilihan universitas gitu. Betul, Kak? saya harus ranking kira-kira kayak yang pertama saya mau di univ apa, misalnya di Yale nomor 1, kemudian nomor 2 di Columbia atau di Harvard, Oke. atau Wow, mana gitu. keren ya. Ya, Kenapa akhirnya memilih di Yale University, Kak? Di Yale University itu sebenarnya suasananya kayak di Wonosobo, Oh. adem-ademnya. Oke. Itu yang saya kayak seneng banget di sana tuh, orang-orangnya tuh ya kayak slow living kayak Oke, di soft spoken juga nggak? Orang Wonosobo kan soft spoken. Enggak sih kayaknya kalau itu ya. Enggak kalau itu. Enggak ya? Iya ya, jadi kayak adem-ademnya kayak oke. sini, terus akses kemana-mananya lumayan gampang dibanding kayak yang kota banget New York dan lain-lain gitu. Dan, Berarti ya, terus. dan juga kayak culture akademiknya, Mbak. Oke, kalau Itu tuh, akademiknya kenapa, Mbak? saya suka di sana karena banyak ilmu humaniora yang sesuai sama background saya. Oke. Tapi peran di sana tuh jadi dosennya atau asdosnya atau tendiknya atau apa tuh? Ya, jadi kalau di univ lain yang nggak punya pengajar utama atau main instructor akan menjadi pengajar utama. Kalau di Yale University ada profesor utamanya untuk bahasa Indonesia. Jadi di sana saya sebagai TA atau teaching assistant atau kayak bahasanya asdos gitu. Asdos gitu. Asdos, bahasa Indonesia Bahasa ya. Indonesia. bukan Keren bahasa Inggrisnya. banget. Gimana nih antusias pelajar di sana, mahasiswa di sana belajar bahasa Indonesia banyak atau enggak? Terus pada kayak semangat atau enggak mempelajari bahasa Indonesia? Bandel-bandel juga enggak mahasiswanya. Gitu kan? Ini mengkagetkan juga buat saya karena ternyata di sana banyak sekali yang minat bahasa Indonesia. Program bahasa Indonesia di sana diminati hampir 2 kelas. Dan itu bule-bule yang jarak sama Indonesia itu kan sangat jauh, kayak nggak ada relasinya gitu. Indonesia sama buat mereka apa belajar bahasa Indonesia. Tapi minatnya sangat tinggi dan kita harus menyeleksi juga. Jadi nggak semua yang daftar di kelas bahasa Indonesia itu otomatis diterima karena kita punya limited seat untuk mereka. Ada limited seat-nya. Berapa jumlah mahasiswanya berarti, Mbak? Ada yang sampai 70, ada yang sampai 50. 70, Iya. berarti kira-kira 120 mahasiswa ya? Ya, kalau zaman dulu banget ada yang sampai ratusan. Tapi kalau yang sekarang karena ada kayak mungkin kebijakan baru dari kampus, karena kelas Asia lain juga banyak gitu. Kalau semuanya ikut bahasa Indonesia nanti kelas lain nggak dapet. Oke, jadi dibatasi gitu ya. Iya. Kira-kira kenapa mereka tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, Kak? Satu, alasannya tuh ada yang pernah ke Bali. Ada yang pernah ke Bali. Ya, ada kayak pamannya pernah di Bali atau punya bisnis di Bali gitu. Punya pacar di Bali mungkin. Liburan di Bali atau di sekitaran Bali, Lombok dan area sana. Kemudian alasan kedua, sebenarnya saya udah tanya banyak, tapi rasanya itu kayak dapat rekomendasi dari kayak senior mereka, mending ambil kelas bahasa Indonesia. Kenapanya itu masih jadi tanda tanya, kenapanya. Tapi kemungkinan karena approach dari profesornya yang bagus dalam ajar bahasa di sana, jadi banyak yang tertarik gitu. Oh gitu, oke. Nih sebagai seorang Indonesia muslimah juga, ini common question sih. Biasanya orang muslimah ke Amerika tuh pertanyaannya sama, ramah nggak sih buat muslimah kayak gitu. Terus ada culture shock tersendiri nggak yang berkesan banget buat Kak Rani? Oke, jadi di sana tuh kita sebagai minority, ya kan? Kerasanya kayak di sini banyak masjid, di sana nggak ada sama sekali, ada banyak gereja.
Dan sebagai minority, karena kita tinggal di area kampus yang mana culture akademiknya tuh kental, jadi kayak nggak ada yang namanya kayak diskriminasi atau apa gitu. Di sana juga banyak komunitas Muslim, walaupun minority tapi solid gitu. Misalnya kayak ada perayaan sholat Id. Jadi sholatnya mungkin tidak di masjid karena akses masjidnya tuh jauh, harus pakai mobil gitu. Nah kalau yang deket-deket mungkin kita bisa kayak pakai area lapangan basket gitu buat sholat Id, jadi bisa mengakomodir banyak jamaah. Oke. Berarti Kak Vera kemarin tuh ngalamin puasa juga di sana ya? Iya, saya puasa di sana. Gimana? Tapi rasanya kan kayak sendiri ya. Di sini tuh kalau puasa ada temennya bareng-bareng. Di sana vibes-nya kurang kerasa. Iya. Ya, nggak ada takjil, nggak ada kayak azan tiap hari kan nggak ada azan gitu. Beda rasanya. Terus taunya kalau lagi buka berarti paling cuma lihat jam aja terus ya. Ya, dan juga waktunya tuh berubah-berubah karena musimnya kan berubah. Jadi misalkan hari-hari subuh kalau musim summer atau musim panas tuh jam berapa, kalau musim dingin itu jadi maju atau mundur gitu tadinya. Rata-rata berapa jam itu kalau untuk puasa? 7 jam, 8 jam, 10 Di jam? sini sama kayak di sini cuma plus 1 jam. Oh, plus tambah 1 jam. Buat aku lama banget sih ya, nunggu buka nambahin 1 jam itu. Kalau nggak salah plus 1 jam karena seingat saya bukanya tuh jam 7. Bukannya jam 7 malam. Berarti jam 7 itu baru maghrib di sana? Betul, baru kayak mau gelap gitu. Oke. Oke, ternyata. Tapi ada nggak sih pengalaman yang mungkin nggak pernah dilupain sampai sekarang, atau mungkin ada nggak kayak insight apa yang didapat setelah dari sana? Banyak sekali ya. Yang pertama karena negara sana tuh beda sama negara timur kita. Dari orang-orang sistemnya tuh udah sangat jauh beda gitu. Misalnya dari transportasi ya, Iya, yang gimana menarik sekali karena di sana gratis. Oh. Ya, jadi Bagus banget ya, gratis Iya. ya. Jadi saya juga kaget. Ya saya mau naik kapanpun bisa. Iya. Nggak usah pakai kartu atau tap apa tuh nggak perlu di sana. Oke. Ada beberapa negara bagian yang bayar dan harus tap kartu. Tapi saya khusus di area Connecticut di daerah kampus Yale itu saya nggak perlu akses atau ID apapun. Jadi kayak nunggu di bus stop terus cek jadwal di aplikasi, naik udah, kalau mau turun tinggal kasih kode gitu. Bisa berhemat artinya ya. Sangat hemat untuk Kalau untuk transportasi. biaya hidup di sana kira-kira gimana Kak? Apakah semahal itu, semahalnya sampai berapa, atau kira-kira ada yang bikin wow gitu Kak? Iya, kalau di sana tuh yang mahal tuh properti atau kayak buat tempat kita tinggal ya, apartemennya gitu. Kalau di sini kan masih terjangkau. Di sana 1 bulannya tuh 800 sampai $1.000. Kalau di area saya. Jadi Berarti sekitar, berapa rupiah itu Mbak? kalau kurs sekarang 16.300 berarti 16.300.000. Iya sih. Itu 1 bulan untuk apartemen sepetak gitu kecil dengan akses wifi, listrik dan air. Tapi kalau untuk biaya makan kayaknya hampir mirip dengan kayak di sini. Sekitar tergantung kita boros atau enggak juga. Kalau misal kita kayak masak sendiri, apa belanja bulanan gitu, itu masih terjangkau. Ya mungkin $200-300 tuh udah cukup, plus udah kayak jajan di luar. Oke, aku penasaran nih, kembali ke satu pertanyaan dulu ya sebelum kita beralih ke fun fact. Terkait sama scholarship-nya tadi, sama Aminef-nya Fulbright, kira-kira apa aja sih yang didanai gitu, yang didapatkan, terus kemudian yang pakai uang sendiri apa aja? Ya, jadi dari awal kita ikut program ini yang harus kita siapin adalah kayak untuk administrasi, tapi itu mungkin hitungannya tidak terlalu banyak gitu. Kemudian setelah kita menjadi awardee resmi, kita akan dapat tiket bolak-balik gitu aja. Kemudian coverage untuk asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Kemudian ada living allowance, jadi untuk bulanan kita di sana. Kemudian urus visa dan lain-lain. Oke, jadi lumayan banyak juga yang Banyak, cover ya. lumayan. Wah, Biasa. keren banget nih, kita kasih aplaus lagi dong buat Kak Vera.
Sangat menginspirasi ya Valia ya. Betul sekali, Valia jadi pengen ke Yale University. Gas, Katanya karena gas. udah kayak Wonosobo kan. Oke deh, kalau gitu kita mau seru-seruan lagi, tapi kali ini mau berdasarkan fakta-fakta tentang Mbak Vera gitu Oke, ya. kita lihat fun fact yang pertama. Pernah hadir dalam pertemuan PBB. Wow. Bener nggak nih? Itu betul. Jadi saat itu kita ada kayak program kayak acara bareng-bareng main ke PBB dan di sana kebetulan pas kayak ada event Iya. tertentu di meeting kayak sebutannya chamber atau apa dan di situ lagi dihadirin sama mungkin orang-orang seluruh dunia gitu dan aksesnya sangat ketat di situ jadi harus kayak daftar online kemudian di screening ID bawa paspor dan lain-lain dan sampai di sana ya cuma menyaksikan aja sih. Oke. Ya, ikut Tapi dulu. setidaknya sudah merasakan masuk ke gedung PBB kan luar biasa ya. Nggak semua orang Indonesia Iya, bisa kayak betul, gitu. betul Keren sekali. Ya, banget. bersyukur. Bersyukur Iya. bisa lihat langsung gedungnya gitu Cuma ya. tahu, biasanya kan cuma tahu oh, PBB gitu kan. Iya. Dan datang ke gedungnya langsung ya lumayan. Wih. Oke, kita next ke fun fact berikutnya Pelangi ya. Ya, mengalami 4 musim nih. Mengalami 4 musim, gimana Mbak? Iya, jadi pas saya datang di sana itu musim kayak summer ya. Summer. Jadi masih musim panas, kemudian habis musim panas musim fall atau gugur mulai dingin. Jadi daun-daun mulai kuning, terus musim dingin atau salju gitu. Dan terakhir musim semi. Jadi bunga-bunga mulai. Kalau yang paling indah musim apa nih Kak? Aku paling suka semi. Jadi Musim bunga-bunga semi. di mana-mana tuh kayak cantik gitu. Kalau buat Pelangi musim paling indah musim duren. Iya, betul. Bisa makan duren soalnya. Kalau pas lagi musim dingin suhunya sampai berapa Kak? Terakhir yang pernah aku cek itu kayak minus 17 ada. Minus 17. Ini nih, Oke. biasanya kalau pergantian musim, kalau di Indonesia kan dari panas ke dingin tuh biasa batuk-batuk, influenza. Kalau Mbaknya gimana? Di sana cukup smooth atau mulus gitu. Jadi kayak dari satu musim ke musim tuh tidak kayak ekstrim perubahannya. Jadi kayak pelan. Misalnya kayak dari musim panas ke fall, itu suhunya dropnya akan Bertahap perlahan, gitu. bertahap betul sekali. Kayak misal biasanya kalau summer 35, kemudian menuju fall itu minggu pertama jadi 23, minggu ketiga jadi 17, gitu-gitu. Jadi nggak pas fall, kaget ya. tubuh kita udah nggak kayak udah terbiasa sama suhu yang Kalau suhu di Wonosobo disamain sama di Amerika itu tadi, kira-kira pas musim apa nih Kak? ini kayaknya cocok di fall. Oh, musim Iya. gugur. Oke. Musim gugur dan juga kalau musim dingin lebih ekstrim ya di Iya, sana. iya, iya. Gitu. Oke, next fun fact berikutnya. Memasak masakan Indonesia untuk mahasiswa internasional. Wah, udah kayak koki nih, bener nggak? Ya, itu betul sekali. Saya masak beberapa kali pisang goreng dan indomie. Pisang goreng Oh, dan dari pisang goreng dan Indomie. Oh, mie instan ya. Mie instan khas Indonesia. Itu dibawa ke kelas atau gimana? Ya, jadi saya masak di apartemen, terus saya bawa ke kelas. Karena menurut survei kan pisang goreng itu salah satu yang enak gitu ya. Dari survei. Jadi kita bikin pisang goreng. Cuman cari pisang goreng yang kayak di kita tuh sulit. Susah ya. Iya. Di sana mungkin banyak pisang Ambon, apa pisang emas, apa pisang apa gitu nggak? Terus reaksi mahasiswanya gimana nih? Pada suka pisang goreng atau kayak ini pisang biasa digoreng atau gimana? Betul, awal-awal mereka tuh kayak masih mempertanyakan kok ini digoreng gitu. Padahal kalau di sana tuh jarang sekali ada kayak makanan yang banyak minyaknya gitu. Gak suka makanan yang oily atau berminyak. Jadi kalau masak kayak pisang goreng atau apa, usahakan kayak gak terlalu berminyak. Jadi biar mereka mau makan. Oh, oke. Jadi ya mereka mau makan, mau cobain. Kalau mie instannya, kira-kira pendapat mahasiswanya gimana nih Kak? Kebanyakan yang dari London atau dari Amerika mereka sangat suka cocok gitu sama rasa mie instan yang ada di sana karena populer dan ada rapper terkenal yang mereka juga suka
itu ngebawain lagu itu. Jadi kayak oh iya gitu. Iya. Tapi susah nggak dapetin mie instan di sana? Ada banyak sekali di sana akses untuk dapat makanan dari Indo sebenarnya, kayak contohnya di toko Asia gitu atau di toko-toko yang kayak retail besar, biasanya kayak di Costco gitu-gitu adalah kayak supermarket besar dan dia punya banyak barang-barang impor dari banyak negara gitu. Oke. Jadi tahu ya reaksinya Iya, masyarakat, iya. mahasiswa di sana nyobain makanan kita. Betul. Selanjutnya kita mau move ke yang berikutnya nih, fun fact yang ketiga ada apa? 1, 2, 3 muncul fun fact-nya, yes. Iya, pernah ngajarin mahasiswa main angklung. Berarti bisa main angklung juga dong, Mbak Vera? Bisa. Cuman itu juga saya dapatnya ilmu dari profesor saya di sana, namanya Pak Indrio Sukmono. Jadi beliau sudah jadi profesor lama di Yale University dan juga Bu Dini. Beliau tuh selalu memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi ngajar Indonesia gak cuma bahasa, karena kalau ngajar bahasa kayaknya aplikasi atau AI juga banyak yang bisa provide. Kayak gimana belajar bahasa Indonesia, tapi kayak memperkenalkan budaya makanan dan culture kita ke sana. Nah, sebenarnya yang ngajarin saya juga Pak Indrio untuk ngajarin mereka main angklung. Dan fun fact-nya adalah saya juga pertama kali main angklung kayaknya di Amerika juga. Wih. Ya, Luar biasa. Oke. Coba tim kreatif ada angklung. Bisa kita coba kapan-kapan ya. Tapi kalau angklungnya sendiri berarti bawa dari Indonesia? Iya, betul. Jadi Pak Indria udah punya banyak sekali instrumen di sana, nggak cuma angklung dari berbagai daerah di Indonesia. Di sini ada segmen Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Saat ini kita masuk ke segmen Wi-Fi area, di mana kita akan menampilkan video-video yang udah sempat viral dan juga keren gitu ya, untuk direspon sama kita bertiga nih. Betul. Nah, langsung aja video Kenapa di pertama. Amerika wajib memberikan tip? Udah hampir 6 tahun aku tinggal di Amerika dan setiap kali makan di restoran aku selalu kasih tip 18% dari total makanan yang aku bayar. Kalau misalnya makan bersepuluh dan total yang dibayarkan 1 juta rupiah, maka tipnya sendiri itu adalah 180.000. Kenapa kayak gitu? Ya aku ngikutin temen aja sih, dan memang dikasih taunya gitu pas pertama kali aku nyampe US. Enggak guys, canda. Jadi alasannya itu karena memang budaya di Amerika yang sangat menghargai jasa manusia, makanya kita wajib mengapresiasi mereka dengan memberikan tip. Biasanya besaran tipnya itu 15% sampai 20% dari total bill pesanan kepada pelayan restoran, tukang cukur rambut, ojek online, atau layanan jasa lainnya yang kita gunakan. Alasan lainnya mungkin karena gaji pelayan itu cukup kecil, dan kadang ada juga yang part time jadi gajinya lebih kecil lagi. Jadi secara nggak langsung kalau kita tidak memberikan tip, efeknya hampir sama dengan kita tidak membayar gaji mereka sepenuhnya. Tapi sebenarnya tidak ada sih tertulis di hukum Amerika kalau kita nggak ngasih tip bisa dipenjara atau apa ya. Cuman di kota besar seperti New York, kalau kamu nggak memberikan tip, waitersnya bisa sampai kejar kamu keluar restorannya dan ditanya apakah ada yang kurang berkenan dengan pelayanan mereka sehingga kamu tidak memberikan tip. Efek positifnya sih, dengan pelayannya mengharapkan tip, pasti mereka akan berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Sedangkan di Indonesia, tip itu bersifat sukarela. Kamu gak wajib memberikan tip kalau nggak mau atau karena nggak punya duit. Banyak orang juga masih berpikir kalau itu memang sudah menjadi pekerjaannya, jadi nggak perlu lagi dikasih tip. Ya, barusan kita melihat video ini ya. Jadi kalau di Amerika harus bayar tips ya Mbak ya, kalau lagi makan di kafe atau restoran. Gimana nih reaksinya Mbak Vera sendiri? Ya, kalau menurut saya tadinya agak kayak kaget juga ya, karena di Indonesia kan tidak wajib kasih tips gitu. Sementara kalau di sana tuh habis bayar tuh langsung kayak muncul opsi atau pilihan kita mau ngasih berapa gitu. Jadi seolah-olah kayak kita mesti ngasih banget, tapi sebenarnya itu opsional. Kita bisa skip, kita bisa kasih yang paling bawah misalnya, atau kalau mau nambah juga boleh. Kalau saya pribadi saya kasih tips, tapi tergantung saya habisnya berapa. Kalau minimal misalkan habis $50, berarti aku kasih berapa persen gitu. Berarti nggak harus 15-20% tadi kayak videonya? Iya, ada juga yang 5%, ada yang di bawah itu, kadang langsung kayak hitungan dolar
misalnya $2, $5, $10 gitu. Terus bener nggak sih kalau kita nggak ngasih tips bisa dikejar sama waitressnya? Bisa jadi, tapi kalau pengalaman saya nggak pernah dikejar gitu, jadi kayak mungkin gak ada waktu juga untuk ngejar ya. Oke, saking banyaknya pelanggannya gitu ya. Betul. Oke. Oke, next video. Terus aku tak naik Grab aja. Bang. Aduh, panas deh. Panas. Aduh, panas deh. Apa? Curis. Kris. Oho. Apa maneh? Pakai cash aja ya. Ya, dolar. Ya nggak apa-apa ya. Saya punya banyak dolar. Tapi nggak tahu kris itu apa. Oh, touchless. Nggak pakai nyentuh. Hebat. Iya. Video yang kedua ini terkait sama hal-hal yang langka di Amerika gitu, tapi ada di Indonesia, kayak nyebrang di jalanan, bayar pakai QRIS, dan panasnya suhu Indonesia gitu. Kalau menurut Mbak Vera gimana? Ya, jadi yang pertama soal nyabrang di jalanan ya. Jadi kalau saya sangat respect dengan orang-orang sana, terutama mereka sangat menghargai para pejalan kaki. Jadi mereka yang punya mobil bukan berarti mereka yang bisa sewenang-wenang bisa pakai jalan gitu. Justru kalau di depannya ada orang yang mau lewat akan sangat menghargai dan mempersilahkan untuk lewat dulu gitu. Jadi mungkin kalau di sana tuh punya pandangan yang berbeda tentang pejalan kaki dan aksesnya juga banyak untuk pejalan kaki. Dan yang kedua terkait dengan sistem pembayaran kris gitu. Saya awalnya taunya kalau kris itu juga berlaku di negara lain juga, tapi ternyata kris atau QRIS itu kayak di Indonesia aja. Jadi di sana saya nggak pernah pakai cash atau kayak narik uang di ATM. Saya pakainya kayak cashless, pakai kartu aja, tinggal tap atau Apple Pay gitu. Dan sampai Indonesia saya masih ke bawah, nggak perlu uang cash, tapi ternyata tidak semua toko tuh bisa menerima cashless gitu. Dan ya seperti Kalau itu. suhunya gimana Mbak di sana? Panas juga nggak kayak di Wonosobo? Kayak di Indonesia secara umum, kalau lagi nggak musim gugur gitu? Ya, secara umum tidak terlalu panas di daerah Eastern atau kayak New York atau Connecticut, Harvard, Boston gitu. Tapi kalau di daerah California yang agak ke daerah state sana, Los Angeles, itu kayak beda. Mereka tidak punya suhu seperti di daerah Eastern gitu. Jadi lebih panas. Kalau di saya lebih stabil sekitar 20-30-an gitu. Lumayan dingin kayak di sini. Ya berarti nggak terlalu panas lah ya, masih segitu suhunya. Betul sekali. Wah, masih ada teman-teman? Sudah habis. Wah. Sekarang kita waktunya seru-seruan nih ya. Aduh, Udah bebas aduh, dan aduh. kita harus bersiap untuk dihukum karena kita akan masuk ke segmen main bareng. Mabarsku. Ya, akhirnya masuk ke segmen yang seru nih Pelang ini. Seru sih, seru buat orang-orang ya, bukan seru buat kita. Kenapa sih? Karena suka dapat hukuman atau gimana? Iya, biasalah ya, teman-teman tuh sukanya emang ngerjain host, tapi ya udahlah ya. Oke, jadi ini udah waktunya kita buat main bareng sama bintang tamu, tapi seperti biasa ya, gamenya itu tidak pernah diketahui oleh host sebelumnya. Iya. Jadi benar-benar misterius. Kalau gitu kita langsung aja panggil tim kreatifnya ya. Ya, panggil Aleca. Halo. Halo, nggak halo. Alecanya udah Hai. berganti kelamin kayaknya ya. Iya. Kan Aleca emang dua, Ale dan Caca. Hari ini gilirannya oke. Ale ya. Gilirannya Ale ya. Kita akan bermain. Nggak jadi main kan? Kita akan langsung ke hukuman ya. Hukuman, Nggak usah bermain, oke, langsung hukuman oke, aja. Setuju?
Enggak setuju. Oke ya, senang sekali. Halo semuanya ya, selamat datang. Ini adalah segmen terakhir yang sekaligus menjadi segmen puncak karena ini yang paling ditunggu-tunggu biasanya ya. Kita akan bermain simple aja. Kita akan menyusun kalimat dari huruf terakhir. Gampang kan? Sudah siap ya? Juri juga sudah siap ya. Kita mulai dari makan. Contoh ya. Dari Valia. Makan nugget. Tapi ikan depannya kan? Lama. Siap ya? Kita mulai dari kata minum. Minum Magoli. Hah? Magoli. Magoli naon ya? Magoli. Minuman Korea, Magoli. Oke, lanjut. Goli itu udang. Oke, mohon maaf ya. Berarti Kak baik Pelangi dong, ya. kan nggak jahat kan? Oh, kurang banyak, kurang Ini banyak. tetap kelihatan. Siap, kita mulai dari kata tidur. tidur rasanya Aneh. Hampir hampir remuk Kurasa. amat. Kurasa amat. amat amat Teh, Kak. Tiga, amat dua, amat satu. Amat tidak bisa. Bisa takut, misalkan amat takut, Amat takut, gitu ya. blank blank Maaf ya, Amat, Kak, amat. ya. Maaf ya, Kak. Maaf ya, Aduh. Kak. Aku kasih tanda cinta sedikit. Oke. Maaf, I'm sorry. Parah, giliran nyoret orang lain banyak. Astagfirullahaladzim, kan aku udah tahu triknya. Parah, Kan aku udah tahu triknya. parah. Ih. Oke, lanjut ya. Dimulai dari pelangi Aku ya. berarti. Kita mulai dari kata pelangi. Salah, kan i bukan h. Salah, coret. Iya. Masa pelangi hahaha. Berarti aku nggak boleh ketawa ya, diem ya. Oke, ya lanjut. Silakan konsentrasi. Kita mulai dari Valia lagi ya, udah balik ya. Kita mulai dari kata kotak. Kotak kue. enak Kurasa. Udah tadi. Ya nggak apa-apa kan, yang penting kah? Gimana, lanjut nggak? Lanjut. Lanjut. Kurasa amat. Amat lagi. Boleh. amat tidak Kurang. Amat tidak kurang. Iya nggak apa-apa kan? Kotak kue kurasa amat tidak kurang. Tidak kurang. Oke, ini tidak kurang gaya. 1, 2, Tidak kurang. 3, Tetoti. kurang juga. Oh iya. Iya, atau tidak Maaf ya, kurang maaf juga. ya. Tidak berguna kan ya. Aku kasih kata dari tembok. Tembok kayu. udah Hampir. Roboh. harusnya Aku. Udah. Harusnya aku udah. ya harusnya udah Harusnya aku udah. hampir Rusak. hampir udah ya Udah, hampirnya udah. Kata lain, kata lain. udah dia sangat heboh masih heboh. Udah heboh, oke. Lanjut. Heboh. Hari-hari. Hari-hari ini. Hari ini. hari ini indah Hatinya.
Aku. Indah. Aku. Ini indah hatinya aku. Usai. Ini. Bener ini. Usai. Ini. Ingin. Nabung. Guna. Akan. Ya akan nikah. Hari. Hari lagi. Udah harinya udah 3 kali dia. Iya kan terserah. Nikah hari apa kan terserah. Tapi kebanyakan harinya. Ya masa aku lagi? Iya, coret. Ya ada. Ih, curang. Oh, Ma. Curang. Parah. Timis, aku kasihan ya, kita menghargai Mbak Pelangi yang sudah berusaha. Aduh. Oke, biar coretannya dikit ya. Oke. Udah ya, cukup ya. Cukup. Karena kayaknya setelah ini aku musuhan sama Pelangi kan Iya. ya. Jadi kayaknya sudah cukup di sini aja. Awas ya Dik ya, ya udah oke. Gajinya nggak full ya? Oke ya, ketemu lagi di main bareng selanjutnya. Aku Alica pamit dulu, dadah. Hati-hati di jalan, Ale. Oke, main bareng udah, wifi area udah, copy paste di segmen pertama juga udah ngulas Iya, banyak banget tentang iya. Mbak Vera, ya. ya. Tapi Sekarang mungkin terakhir aku pengen tanya sih sama Kak Vera, ada nggak nih Kak tips biar mungkin ada orang-orang atau pendengar dan juga yang menyaksikan pengen meniru jejaknya Mbak Vera juga nih? Oke, jadi kalau mau ikut program-program yang dibiayai oleh pemerintah Amerika atau dari pemerintah Indonesia, pastikan kita baca dulu kayak prosedur-prosedurnya. Jadi jangan malas baca, karena kebanyakan kita abai untuk baca gitu ya. Yang kedua adalah TOEFL atau sertifikat bahasa asing, karena mau nggak mau itu biasanya jadi syarat utama. Itu seperti kuncinya sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Jadi gimana caranya biar masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kayak punya golden ticketnya, yaitu di TOEFL atau di IELTS gitu. Oke, bahasa ya. bahasa. Kalau misalnya nanti Mbak Vera juga punya les-lesan bahasa Inggris ya katanya ya, English course private gitu ya. Betul nanti sekali. bisa latihan sama Mbak Vera juga ya, kalau ada yang berminat gitu. Kalau minat lagi nanti bisa dengerin I Can Speak ya. Benar banget. Bisa dengerin di 92,1 Iya. FM setiap hari Senin siang. Oke, kalau gitu terima kasih sekali atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk menyaksikan Copy Paste. Dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Pesona FM Wonosobo. Iya. Untuk teman-teman yang pengen nonton, sekali lagi akan bisa disaksikan episode ini setiap hari Senin ya, Pelangi ya. Iya, hari Senin jam 3 sore di YouTube Official Wonosobo TV. Bisa juga didengarkan melalui siaran Radio Pesona di 92,1 FM. Hari Minggu jam 6:30 malam. Oke deh, terima kasih banyak untuk kehadirannya Mbak Vera. Dan tentunya terima kasih juga untuk semua teman-teman udah menyaksikan sampai akhir. Dan akhir kata saya Valia, Saya Pelangi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.